masa pandemi ini, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tips cara atasi konflik dengan teman sebaya. Nah, Ibu, sebelum kita membahas lebih jauh, Ibu akan menjelaskan tujuan dari konflik dengan teman sebaya. Ada 3 tujuan yang nanti akan Ananda capai, ya, akan Ananda tentukan, ya kan? Nah, yang pertama adalah Ananda Ibu dapat menyimpulkan pengertian dari konflik dengan teman sebaya. Yang kedua, Ananda Ibu dapat menunjukkan bagaimana cara mengatasi konflik dengan teman sebaya. Yang ketiga, Ananda Ibu dapat menggunakan dengan terampil tips cara mengatasi konflik dengan teman sebaya. Oke, sebelumnya Ibu akan bertanya nih sama kalian, apa itu ya konflik dengan teman sebaya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Belum tahu ya? Oke. Nah, sebelum kalian menjawab, Ibu akan menampilkan video di atas ini. Silakan menyaksikan. Aku Amel, siswa kelas 12. Dulu, aku selalu menolak dan mengabaikan orang-orang yang menyatakan cintanya kepadaku. Tetapi, sekarang justru aku yang selalu diabaikan oleh orang-orang yang aku cintai. Aku suka dengan teman sekelasku, namanya Ferdi. Dia sahabat dekatku sejak lama. Dan aku punya teman bernama Vina. Vin, Iya, Vin, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. kamu mau ngomong apa, Mel? Tapi kamu janji, jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Iya, memangnya kamu mau ngomong apa? Jujur ya, aku suka sama Ferdi. Dan aku tidak suka kamu dekat dengan Ferdi. Kamu suka sama Ferdi? Serius, Mel? Tapi kamu jangan bilang sama Ferdi ya. Iya, maaf sebelumnya. Aku gak tahu kalau kamu suka sama Ferdi. Iya, nggak apa-apa kok, Vin. Semakin lama, aku semakin dekat dengan Ferdi. Tetapi, aku perhatikan Ferdi tidak akan pernah jatuh cinta denganku. Aku mengetahui kalau Vina suka dengan Ferdi.
kamu jadian ya sama Ferdi? Selamat ya. Udah bikin aku sakit hati. Maafin aku ya Mel, karena aku juga benar-benar cinta sama Ferdi. Ya udahlah. Aku pergi dengan perasaan campur aduk dan tidak karuan. Dan berpikir, mengapa sahabatku tega melakukan itu? Utamakanlah sahabatmu daripada pacarmu. Karena orang yang selalu hadir saat senang ataupun susah, itu sahabat. Baiklah anak-anak, dari video yang sudah ibu tayangkan di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa konflik yang terjadi dengan teman sebaya adalah pertentangan yang terjadi dengan teman sebaya yang ditandai dengan adanya perbedaan sehingga menimbulkan pertikaian. Nah, maksud dari pertentangan di sini bisa saja pertentangan itu dikarenakan adanya kesalahpahaman di antara sahabat tadi, karena tidak kurang komunikasi, dan hilangnya kepercayaan seperti itu. Nah, juga pertentangan ini bisa juga terjadi karena kurangnya keterbukaan di antara teman sebaya tersebut. Baiklah Nanda semuanya, ibu tadi sudah menjelaskan tentang konflik dengan teman sebaya. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik. Nah, ada 7 jenis konflik yang ada di masyarakat kita ya pada umumnya. Yang pertama itu tentang konflik pribadi. Nah, ini maksud dengan konflik pribadi itu adalah jenis konflik yang terjadi antara individu dengan individu itu sendiri ya, atau individu dengan masyarakat seperti itu. Jenis konflik ini sangat sering terjadi di dalam keluarga ya, seperti pertemanan ya, dunia kerja dan lainnya. Nah, yang kedua adalah konflik rasial. Ya, rasial. Nah, konflik rasial itu jenis konflik yang terjadi di antara ras yang berbeda ya. Nah, konflik rasial ini akan terjadi ketika setiap ras merasa lebih unggul dan lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu konflik antara agama ya. Nah, jenis konflik ini adalah yang terjadi antara kelompok-kelompok yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Nah, sebagian besar masyarakat menganggap agama sebagai tuntunan dan pedoman hidupnya ya, yang harus diikuti secara mutlak, sehingga apapun yang berbeda atau tidak sesuai dengan agama yang dianggap yaitu suatu masalah dan memicu terjadinya konflik. Nah, selanjutnya itu konflik antar kelas sosial. Maksud konflik antar sosial seperti apa sih? Nah, konflik antar sosial itu contohnya perebutan dan upaya mempertahankan peran dan status dalam kelompok masyarakat ya. Nah, maka terjadilah suatu konflik karena ada perebutan dan upaya mempertahankan peran dan status. Nah, yang kelima yaitu konflik politik. Nah, konflik politik inilah jenis konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Ya, konflik ini terjadi ya ketika masing-masing kelompok ingin berkuasa terhadap suatu sistem pemerintahan. Biasanya ini saling berebut kekuasaan, maka terjadilah suatu konflik. Nah, biasanya ini terjadi saat jelang pemilu ya, antara partai yang satu dengan partai yang lainnya, seperti itu dia. Nah, selanjutnya adalah konflik sosial. Yang keenam adalah konflik sosial. Kira-kira konflik sosial seperti apa ya? Jelaskan ya. Konflik sosial adalah konflik yang terjadi ya di dalam kehidupan sosial masyarakat. Misalnya
masalah pergaulan, masalah ekonomi, komunikasi, dan yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Yang ketujuh tentang konflik internasional. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan konflik internasional? Oke, Ibu jelaskan lagi ya. Konflik internasional adalah konflik yang terjadi antar negara-negara di dunia, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Nah, konflik ini bisa terjadi karena salah satu negara merasa dirugikan oleh negara lain ya, atau karena masing-masing negara ini ingin memperebut eksistensinya. Misalnya perang dingin antara Rusia dan Amerika Serikat. Sekarang ini ya, contohnya juga kita lihat sekarang ini antara Israel dengan Palestina, seperti itu konflik internasional. Nah, dalam hal ini konflik dengan teman sebaya yang kita bahas ini ya, termasuk kepada konflik sosial, yaitu konflik di dalam pergaulan teman sebaya atau teman sepergaulan. Kira-kira dari yang Ibu sampaikan ini, Ananda semuanya sudah paham ya? Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan jenis-jenis konflik yang terjadi di masyarakat kita. Nah, konflik dengan teman sebaya atau konflik dengan teman sepergaulan kita itu termasuk kepada konflik sosial ya. Nah, ketika konflik itu terjadi dalam antara kita dengan teman kita, pastinya kita merasa sedih ya. Yang tadinya kita saling berkomunikasi dengan baik, saling curhat ya kan, sering cerita bersama gitu, terus melakukan hobi yang sama gitu, mencurahkan hati gitu ya, berbagi kebahagiaan. Namun ketika konflik itu ada, akhirnya hilanglah semua itu ya, sehingga diri ini merasa tidak nyaman untuk menjalani kehidupan ya. Jadi agar tidak terjadinya hal-hal yang seperti itu, Ibu di sini akan menjelaskan ya, atau Ibu akan berbagi tips nih cara mengatasi konflik dengan teman sebaya agar tidak terjadi konflik dengan teman sebaya ya. Ada beberapa hal yang harus Ananda perhatikan ya. Mudah-mudahan Ananda bisa dan sesuai ya, bisa mengatasi konflik dengan teman sebaya. Nah, yang pertama yang Ananda lakukan yang pertama kalinya itu ya, tenangkan diri Ananda dulu gitu. Jika muncul konflik dengan teman kamu ya atau sahabat kamu, sebaiknya kamu tuh tenangkan diri ya. Mungkin dengan kita menenangkan diri membuat pikiran kita tuh lebih sehat dan baik ya. Selain itu, kalau kamu terlalu harus selesai saat itu atau kamu marah-marah dengan dia, akhirnya itu tidak akan terselesaikan gitu. Dengan cara kita menenangkan diri itu, nantinya kita bisa introspeksi diri terlebih dahulu ya, sebelum kita memutuskan untuk bertemu dengan sahabat. Dalam artian tadi ini, kita bisa berkaca diri lah, kira-kira apa sih salahku, kok temanku atau sahabatku kok seperti ini, kenapa bisa terjadi atau bagaimana, seperti itu. Jadi tenangkan kita dulu, tenangkan baik-baik dulu, baru nanti kita berbicara atau berkomunikasi untuk ke selanjutnya gitu, untuk menyelesaikan permasalahan kita atau konflik dengan teman kita. Nah, selanjutnya yang kedua, coba dong kamu ceritakan ya yang kamu rasakan dengan jelas dan singkat kepada teman kamu. Janganlah, kalau bisa kita ngomongnya itu atau berbicaranya itu jangan berbelit ya, atau dengan apalagi dengan nada yang tinggi gitu. Bisa jadi nanti malah tambah jadi masalah atau terjadinya masalah lagi gitu. Kalau bisa fokus pada apa yang menjadi masalah dan jangan mengungkit masa lalu yang terjadi di antara kalian berdua gitu. Lebih baik kamu menceritakan yang sebenarnya dengan jelas dan singkat tanpa nada yang tinggi seperti itu. Nah, yang ketiga,
berikan fokus dan perhatian saat sahabat berbicara. Maksudnya di sini kamu fokus untuk mendengarkan. Kamu tuh jangan memotong pembicaraan dia gitu. Jadi kamu benar-benar simpati dan empati dengan apa yang dibicarakan oleh sahabat kamu tadi ya. Kalau bisa jangan hindarilah yang namanya memotong pembicaraan dan menyangkalnya ya ketika dia berbicara, apalagi kamu menghakiminya. Bisa jadi kamu nanti menambah masalah yang baru ya. Selanjutnya yang keempat adalah kamu minta maaf kepada dia ya. Jika dalam suatu konflik itu kamu merasa berbuat salah dengan teman atau sahabat kamu, sebaiknya kamu segera meminta maaf ya. Lakukan permintaan maaf dengan tulus dan kamu dengan bijak ya. Jangan sampai kamu menyalahkan, memojokkan sahabat kamu saat kamu meminta maaf. Ya benar-benar tulus lah. Seperti teman, maafkan saya ya, saya sudah melakukan kesalahan yang besar sehingga terjadilah permasalahan kita ini seperti itu contohnya. Nah selanjutnya yang kelima, segera cari solusi. Kamu mau kan? Kamu tidak mau kan permasalahan kamu terus berlanjut dan berlarut-larut ya. Pastinya kamu ingin keluar dari suatu permasalahan. Nah, keluar dari suatu permasalahan itu kan pasti kamu ingin cari solusi dan butuh solusi ya, seperti itu. Nah, ketika kamu dan sahabat kamu terjadi konflik, akan lebih baiknya kamu segera cari solusi. Nah, cari solusi itu jangan sendiri ya, sama-sama bersama-sama kalian atau kamu dengan sahabat kamu atau teman kamu itu mencari solusinya. Karena dengan cari solusi ini akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kalian hadapi. Kira-kira apa ya yang saya lakukan dan bagaimana ya saya menyelesaikannya bersama teman saya, seperti itu. Nah selanjutnya yaitu lakukan hal yang menyenangkan bersama, seperti makan siang bareng di kafe ataupun di Ampera gitu ya, atau pergi ke ke perpustakaan daerah untuk baca-baca buku atau yang lainnya lah, aktivitas yang kalian lakukan bersama seperti kalian belum terjadinya konflik. Nah gunanya ini maksudnya agar mempererat kembali lah ikatan persahabatan yang tadinya longgar akan menjadi kuat lagi, semakin kuat seperti itu. Karena memang kalau kita dalam bersahabat memang perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan itu pasti ada ya, sehingga itulah tadi yang bisa menjadikan sebuah konflik. Baiklah Nanda semuanya, mudah-mudahan dari yang ibu jabarkan tadi dan ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin hanya itu yang bisa ibu sampaikan dan ibu jabarkan. Lebih dan kurang ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe. Klik subscribe.